Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Arafi dari kelas 12 TMPO 1 nomor urut 31. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang 7 video yang dikirimkan oleh Pak Arif. Video yang pertama yaitu tentang menyeleksi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara memasarkan produk baik barang atau jasa menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga penjualan menjadi lebih rinci, menjadi lebih tinggi. Kunci utama konsep pemasaran adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Ada 4 tujuan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas koordinasi atau antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasar standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran yang sering digunakan, yaitu yang pertama, promosi melalui media sosial, melakukan kerjasama dengan pihak lain, yang ketiga memberi diskon, yang keempat terlibat dalam sponsor, dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Pembahasan materi berikutnya adalah tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah suatu bentuk proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran dengan tujuan utama, yaitu mencapai tujuan pemasaran. Tujuan rencana pemasaran yaitu yang pertama, mengetahui dan memperbanyak informasi tentang perubahan pasar dan pesaing. Yang kedua adalah menciptakan hubungan kerja yang lebih luas dengan pihak lain. Yang ketiga adalah sebagai bentuk penguasaan bisnis. Penyesuaian bisnis. Yang keempat adalah meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Setelah kita memahami strategi pemasaran dan rencana pemasaran, pembahasan yang terakhir adalah materi marketing mix. Marketing mix itu sendiri adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix. Tujuan dari marketing mix diantaranya adalah periklanan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Oke, video yang kedua membahas tentang cara membuat marketing strategi. Hal yang dapat dilakukan untuk membuat marketing strategi dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase sebelum, seperti saat prospek atau perencanaan. Fase ini menentukan 3 hal, yaitu yang pertama menentukan target pasar, yang kedua bagaimana caranya kita menciptakan komunikasi yang menarik, yang ketiga media apa yang harus kita pilih sehingga bisa menjangkau target pasar kita. Yang kedua yaitu fase lead atau bagaimana caranya membangun hubungan dengan pelanggan terus berjalan dan mau menggunakan produk atau barang kita, produk atau jasa kita. Fase lead ini ada 3 fase, yaitu menciptakan lead, merawat lead, dan konversi lead ke sales. Fase yang terakhir adalah fase after atau setelah, yaitu di mana target pasar sudah tertarik dan akhirnya membeli jasa atau barang kita. Fase ini ada 3 hal, yaitu yang pertama memberikan pengalaman kelas dunia, yang kedua menaikkan customer lifetime value, dan yang ketiga menciptakan referral. Video yang ketiga membahas tentang strategi pemasaran Gojek. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemasaran ojek melalui call center. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek yaitu yang pertama, Gojek mengartikan pelanggannya sebagai raja, sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, Gojek senantiasa berkomitmen pada keselamatan dan keamanan pelanggan. Yang kedua yaitu Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti. Sistem Gojek menampilkan tarif atau harga yang final dan harus dibayar pelanggan sesuai dengan jarak dan barang yang dipilih oleh pelanggan. Yang keempat adalah Gojek membuat iklan yang unik dan menarik baik di media sosial bahkan sampai iklan di billboard. Iklan unik ini akan menarik perhatian pelanggan. Yang kelima, Gojek juga berpartner dengan banyak partner. Gojek bermitra dengan lebih dari 2 juta driver yang telah memenuhi persyaratan yang melalui seleksi ketat. Yang keenam, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Pada situasi pandemi seperti ini, Gojek cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah seperti menyesuaikan aturan penumpang. Yang terakhir, Gojek memberikan kemudahan pembayaran dengan menggunakan GoPay. GoPay adalah uang elektronik untuk membayar transaksi, pembayaran, dan keuangan, sehingga pembayaran menjadi lebih aman, cepat, mudah, dan dalam sekali klik. Video yang keempat membahas tentang menilai perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah tugas dan proses
persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan, potensial dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain menyusun tujuan serta target perusahaan, menyusun rancangan strategi, dan membuat daftar SDA yang diperlukan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan sumber daya, pembentukan struktur organisasi, dan pemetaan karyawan. Yang ketiga, directing atau pengarahan. Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan karyawan, briefing kerja, dan internalisasi kebijakan perusahaan. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengukur kinerja para karyawan, membandingkan kinerja para karyawan apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Jika ada kesalahan harus segera dievaluasi. Yang ketiga adalah memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak melebihi budget yang telah dialokasikan. Manajemen yang terdapat di beberapa bidang antara lain. Yang pertama, manajemen pemasaran adalah salah satu bidang operasional yang menyangkut berhasil atau tidaknya produk yang telah dibuat sampai pada konsumen. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah riset pasar, perencanaan pemasaran, melaksanakan analisis terhadap peluang pasar, dan mempromosikan produk. Yang kedua adalah manajemen keuangan, merupakan suatu bidang manajemen pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Yang ketiga, manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, atau biasa disebut manajemen personalia adalah bidang yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti rekrutmen, peningkatan mutu, pemberian kompensasi atau gaji, upah, registrasian, serta pemeliharaan terhadap sumber daya manusia. Yang keempat adalah manajemen akuntansi atau administrasi. Tahapan manajemen akuntansi atau administrasi terdiri dari pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan data, pelaporan data, dan penafsiran data. Yang kelima, membahas tentang menilai perkembangan usaha. Menilai pengembangan usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha yang membutuhkan pandangan ke depannya, motivasi, dan kreatif. Jika hal ini bisa dilakukan, besar kemungkinan usaha dapat berkembang pesat. Keberhasilan dari bisnis yang mencapai tujuannya, di mana keberhasilan itu didapat dari pengusaha yang cerdas, inovatif, kreatif, dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah faktor keberhasilan usaha. Yang pertama adalah faktor internal, seperti antara lain seperti kualitas SDM, penggunaan teknologi, struktur organisasi, dan sistem manajemen. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu faktor pemerintah, antara lain kebijakan ekonomi, birokrat, dan politik. Yang kedua yaitu faktor non pemerintah, antara lain seperti sistem perekonomian dari masyarakat dan kondisi infrastruktur. Video yang keenam menjelaskan cara memulai bisnis dari nol. Tahapan yang harus dilakukan tentang diri Anda sendiri, antara lain pertama, kenali siapa Anda, artinya kenali kekuatan Anda dan kenali kelemahan Anda. Yang kedua, Anda harus mengenal peranan Anda. Anda ingin menjadi siapa dan seperti apa peranan yang ingin Anda tampilkan. Yang ketiga, Anda harus memulai melangkah. Hal yang akan Anda dapat adalah pengalaman dan pengetahuan tentang pasar yang Anda masuki. Berikutnya adalah tahapan yang harus dilakukan dalam berbisnis, antara lain. Yang pertama, apakah customer harus keluar biaya ekstra? Semakin tidak perlu ada biaya ekstra, maka semakin bagus. Yang kedua adalah apakah Anda akan jual putus atau berkelanjutan, atau biasa disebut berlangganan. Jika berlangganan dan bisa dipertahankan lebih lama, maka akan semakin bagus. Yang ketiga adalah kalau Anda mau menjual produk, Anda harus keluar uang dulu untuk melayani customer, atau Anda harus terima uang dulu baru Anda akan melayani customer. Yang keempat, apakah Anda mau menciptakan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing Anda, karena manajemen keuangan lebih menentukan dibanding bersaing produk yang terbaru. Yang kelima, setiap kali Anda melayani customer, apakah Anda harus mengeluarkan biaya atau tidak? Yang keenam, apakah produk Anda dapat diduplikasi atau tidak? Jika tidak bisa, maka Anda harus mengubah model bisnisnya. Yang terakhir adalah seberapa sulit atau mudahnya pesaing Anda meniru atau menduplikasi produk Anda. Yang terakhir, video 7 menjelaskan cara bisnis kecil jadi besar. Cara bisnis kecil jadi besar yang pertama adalah harus terlihat.
Papan reklame atau spanduk yang dipakai untuk menunjukkan nama toko harus terlihat oleh pelanggan agar pelanggan dapat mengetahui letak toko kita. Yang kedua adalah stiker mobil. Stiker mobil adalah salah satu cara untuk mengiklankan toko kita. Yang ketiga adalah iklan di invoice. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain melalui invoice yang kepada yang tanda tunggu. Salah satunya adalah jingle. Jingle adalah sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik. Yang kelima adalah marketing online. Kita dapat melakukan promosi secara online melalui media sosial. Yang keenam adalah baju seragam. Baju seragam diperlukan sebagai identitas perusahaan. Yang ketujuh adalah packaging. Pengemasan produk harus dibuat sebaik mungkin agar enak dilihat pelanggan. Yang delapan adalah branding. Kita harus membuat logo sebagai identitas perusahaan. Yang sembilan adalah berbagi. Kita dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dan berbagi iklan. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.